Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fresia Prasenantauri dengan NIM G0023065 dari kelompok A3 akan menerangkan yang pertama. Kita baca dulu skenarionya. Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan muntah darah. Bang Sopo adalah seorang pemuda dari Kampung Mangga 5 di pinggiran ibu kota yang setiap malam untuk minum alkohol sebagai pelarian dari masalah hidupnya. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan liver span-nya itu menyempit. Nah, dokter itu menduga telah terjadi sirosis hepatis. Yang pertama yang harus diketahui adalah sistem vena porta hepatis. Nah, sistem vena porta hepatis itu tuh jadi vena porta itu tuh mengalirkan darah itu dari sebagian traktus gastrointestinalis mulai dari sepertiga bagian bawah esofagus sampai setengah bagian dari atas kanalis analis. Nah, vena porta itu juga mengalirkan darah dari lien, pankreas, dan vesica vilea. Nah, vena-vena yang bermuara ke vena porta hepatis itu ada vena lienalis, vena mesenterica superior, vena gastrica sinistra, vena gastrica dextra, dan vena cystica. Nah, vena porta hepatis itu yang mana? Vena porta hepatis itu yang ini. Jadi vena porta hepatis itu yang ini. Nah, dia tuh adalah muara dari si pertama itu dari kan ada si vena lienalis. Nah, vena lienalis ini dia tuh dari sini dia akan bermuara ke porta hepatis juga. Terus ada si vena splenica, splenica itu lienalis ya. Terus ada mesenterica superior juga nanti di sini akan bermuaranya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya vena portae itu tuh sistemnya itu dia akan mengalirkan darah dari sepertiganya esofagus yang bagian bawah sampai ke setengah bagian dari analis kanalis. Nah, jadi dari kolon, dari usus halus itu tuh semuanya pankreas juga ada yang ke muaranya tuh ke vena portae kayak gitu. Nah, lanjut ada anastomosis dari portosistemik. Nah, kalau anastomosis portosistemik itu tuh sebenarnya jadi itu kan vena porta hepatis itu akan mengalirkan darah dari vena dari organ viscera abdomen menuju hepar gitu kan. Nah, darah dari hepar tersebut itu tuh akan dialirkan oleh vena hepatica atau vena cava terus ke vena cava inferior terus ke jantung kayak gitu sistemnya. Nah, kalau individu yang normal, vena porta itu 100% itu dialirkan melalui vena hepatica. Nah, sedangkan pada pasien-pasien dengan peningkatan vena porta hepatis misalnya hipertensi portal karena sirosis, terus aliran darah menuju hepar terhambat, itu tuh darah vena porta tersebut sebagian itu akan dialihkan menuju saluran namanya saluran kolateral. Nah, dia itu akan bermuaranya ke dalam sirkulasi sistemik kolateral yang akan bermuara dalam sistemik pada titik-titik tertentu. Nah, sistem kolateral itu terbesar terjadi pada daerah gastroesofageal sama anorektal, terus ada dinding anterior abdomen juga. Nah, itu nanti penyakitnya akan next dibahas di C. Nah, anastomosisnya itu di daerah gastroesofageal itu tuh ada vena gastrica sinistra portal, terus beranastomosis itu kayak bertemu gitu dengan sistem vena azygos yang sistemik. Terus di daerah anorektal itu ada vena rectalis superior yang portal, terus beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang sistemik. Terus ada di dinding abdomen sekitar umbilikus itu juga ada vena paraumbilicales atau yang portal, itu akan beranastomosis dengan vena superficial dinding abdomen yang sistemik. Nah, kayak gini gambarannya. Jadi kan tadi ada si vena gastrica sinistra kan. Nah, vena gastrica sinistra itu akan beranastomosis dengan vena azygos. Mana vena azygosnya? Ya, ke vena azygos. Nah, ini sekitar sini lah vena azygos itu, sekitar sini. Nah, terus si vena rectalis, ada vena rectalis ya kan superior itu akan beranastomosis juga dengan vena rectalis media. Nih,
akan beranastomosis dengan vena di anorektal ya. Dia itu akan beranastomosis vena rectalis media ya, sekitar sini. Nah, terus ada para umbilicales juga kayak gitu. Nah, oke. Next aja. Nah, kan tadi ada selain muntah darah akibat dari varises esofagus yang pecah itu jadi varises esofagus yang pecah itu kan bisa muntah darah gitu kan. Apalagi manifestasi klinis yang bisa timbul dari kasus yang di depan tadi. Jadi kalau tekanan di vena porta hepatis itu terus meningkat, akan terjadi varises pada vena di daerah anastomosisnya tadi. Nah, sehingga itu tuh akan membentuk keadaan klinis. Nah, selain dari tadi kan udah di sirosis hepatis kan. Nah, itu tuh akan ada timbulnya hemoroid sama kaput medusa. Nah, hemoroid itu akan timbulnya tuh di daerah sekitar anorektal. Yang dimana vena rectalis superior yang portal itu tadi kan beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang sistemik. Nah, maka itu darah dari vena rectalis yang superior tadi yang portal itu akan dihindari. Maka darah yang akan mengalir itu lebih banyak itu ke vena rectalis media yang media at inferior yang sistemik. Nah, jadi timbullah si wasir atau hemorrhoids kayak gitu. Ini gambarnya wasir atau hemorrhoids. Nah, kaput medusa itu tuh dia tuh timbulnya tuh di dinding abdomen sekitar umbilicus. Nah, jadi kan tadi ada vena para umbilicales yang portal itu kan beranastomosisnya dengan vena superficial dinding abdomen yang sistemik ya kan. Nah, jadi kalau darah itu dari ke vena para umbilicales yang portal itu akan dihindari, maka daerah yang akan mengalir lebih banyak itu ke vena superficial abdomen yang sistemik. Nah, timbullah si varises tadi karena vena itu yang harusnya mengalirkan darah itu ibaratnya tuh komposisi ya, harusnya kemampuannya itu hanya segini tapi dia harus mengalirkan darah yang lebih, itu akan membuat si vena-venanya tadi itu akan melebar gitu ya. Melebarnya itu akan menimbulkan seperti varises gitu. Nah, varisesnya itu bisa menjadi hemorrhoids tadi atau si kaput medusa tadi selain di sirosis hati tadi ya. Nah, kayak gitu. Lanjut ke si oh iya, tadi aku lupa nambahin yang esophageal varices. Kalau esophageal varices itu tuh di daerah sekitar gastroesophageal. Nah, yang dimana tadi kan vena gastrica sinistra yang portal tadi itu beranastomosinya dengan vena azygos. Nah, kalau dari vena gastrica sinistra yang portal itu dihindari gitu, dia itu kan akan mengalirkan darahnya lebih banyak ke vena azygos. Nah, sehingga itu akan menimbulkan varises di vena azygos tadi kayak gitu. Nah, untuk gambarnya kurang lebih itu kayak gini. Tadi aku lupa nambahin. Ada nggak? Nah, kayak gini. Ada nggak? Nah, kayak gini tuh. Nah, kayak gini. Ini varises di esophageal gitu. Esophageal varises. Udah. Oke, sorry tidak nambahin. Nah, kita bahas yang kedua. Tak hanya itu, Bang Sopo tadi itu mengalami masalah lain berupa kesulitan mengunyah. Setelah diperiksa oleh dokter gigi, tidak ada masalah pada giginya Bang Sopo. Usut punya usut, ternyata ada gangguan dari lidahnya. Nah, yang harus kita tahu yang pertama itu otot yang berperan dalam lidah atau lingua. Jadi di dalam lingua itu ada namanya otot ekstrinsik sama otot intrinsik. Kalau ekstrinsik itu tersusunnya dari musculus genioglossus, hyoglossus, terus styloglossus, ada palatoglossus. Nah, ini. Nah, tuh gambarnya tuh ini tadi kepotong ya. Terus ada musculus intrinsik, ada si
extrinsic tadi kan itu terdiri dari genioglossus, hyoglossus, styloglossus sama palatoglossus. Nah, kalau musculus intrinsiknya yang aku lingkarin itu, terus kalau extrinsiknya itu terdiri dari genioglossus, hyoglossus, styloglossus sama palatoglossus tadi. Nah, kalau palatoglossus tadi di nerve vagus 10 ya. Nah, terus kalau musculus intrinsik itu terdiri dari musculus longitudinalis superior, terus longitudinalis inferior, terus ada musculus transversus lingua sama musculus verticalis lingua. Nah, kalau yang gambarnya ini ya, nah ada longitudinalis superior, verticalis lingua, transversus lingua, terus longitudinalis inferior kayak gitu. Terus kalau yang itu otot ya, itu ya otot-otot yang berperan dalam lingua tadi kayak gitu. Terus lanjut ke si inervasi dari sistem sensori dan motorik dari lingua. Nah, kalau sensorisnya itu 2/3 anterior itu ada sensasi umum atau general sensationnya itu dari nervus mandibularis V3 melalui nervus lingualis. Kalau sensasi khususnya itu atau special sensation pengecapan itu dari nerve facialis 7 melalui chorda tympani. Kalau sepertiga posteriornya itu dari pharyngalis, itu sensasi umum dan khususnya itu dari pengecapan melalui nervus glossopharyngeus yang 9, glossopharyngeus 9 kayak gitu. Terus 9 ya. Terus kalau yang motoriumnya itu ada nervus hypoglossus 12, itu tuh ada meliputi musculus intrinsik, terus ada genioglossus, hyoglossus, styloglossus. Nah, kalau palatoglossusnya itu dari nervus vagus yang 10. Terus tadi ya itu ada pengecap dari nervus vagus, nervus glossopharyngeus, terus ada nervus facialis, chorda tympani. Sepatu sensorisnya itu dari nervus vagus 10, ada nervus glossopharyngeus 9. 9. So ada nervus lingualis itu dari nervus trigeminus dan V3 kayak gitu. Udah deh, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.